वेडा दिलाचा राजा अस्सल फौलाद तू मनात माया डोळा निखारे बाघाची औलाद तू Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi yaitu bilangan pecahan pada bagian 2/2. Nah, pada pembahasan materi ini terdapat beberapa sub pembahasan yang akan kami bahas nanti, yaitu yang pertama, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Yang kedua, operasi penjumlahan pecahan campuran. Yang ketiga, nilai tempat pada pecahan. Yang keempat, hubungan antara pecahan biasa dengan pecahan desimal. Yang kelima, penafsiran pecahan desimal dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Yang keenam, persen dan cara penyelesaiannya. Dan yang terakhir, operasi campuran terhadap berbagai bentuk pecahan dan melibatkan bilangan cacah. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Nah, di sini kita mulai dari operasi penjumlahannya, soalnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita mulai dari belakang, bukan dari depan. Nah, kita hitung start. 7 ditambah 5 mendapatkan hasil 12. Kita tulis 2, kita simpan 1 di atas 3. Nah, sekarang 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Dan yang terakhir 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasil dari operasi penjumlahan bilangan cacah dengan soal 2537 ditambah 4125 mendapatkan hasil dengan 6662. Nah, itu untuk operasi penjumlahan bilangan cacah. Lanjut yang pada operasi pengurangannya. 2 dikurang 5 tentu saja tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kita ambil 1 dari angka 8. Jadi 2 menjadi 12. Nah, sekarang baru bisa dikurang. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, lanjut. Sekarang 8 kurang 4, karena tadi 8 dipinjam 1 oleh angka 2. Jadi 8 ini tersisa lagi 7. Sekarang 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Dan yang terakhir 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi hasil operasi pengurangan bilangan cacah dengan soal 5782 dikurang 1345 mendapatkan hasil 4437. Nah, itulah hasil dari pengurangan bilangan cacah. Lanjut lagi kepada perkalian. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ke pada operasi perkalian bilangan cacah. Nah, langsung pada soal perkaliannya, itu dengan soal 2145 dikali 7. Nah, kita mulai dari belakang, yaitu 5 dikali 7. Berapa 5 dikali 7? 5 dikali 7 mendapatkan hasil 35. Nah, jadi kita tulis 5, kita simpan 3. Lanjut lagi, 7 dikali 4. 7 dikali 4 mendapatkan hasil 28. Nah, kita tambah yang disimpan tadi 3, jadi 28 tambah 3 sama dengan 31. Kita coret 3, kita tulis 1, dan 3-nya kita simpan lagi. Lanjut lagi, 7 dikali 1. 7 dikali 1 sama dengan 1. Kita tambahkan yang disimpan tadi 3, jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Baik, kita tulis 0, kita simpan 1. Lanjut, 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, tadi yang disimpan masih sisa 1. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Dan kita terakhir kita tulis 15. Jadi dengan operasi perkalian bilangan cacah dengan soal 2145 dikali 7, kita mendapatkan hasil 15.015. Nah, itu untuk perkaliannya. Nah, lanjut lagi kita kepada pembahasan
operasi pembagian bilangan cacah. Nah, dengan soal 144 dibagi 6. Nah, kita hitung dari yang pertama yaitu 14. 14 dibagi 6 itu tidak bisa. Jadi kita cari yang mendekati 6 kali berapa agar kita mendapatkan yang mendekati 14. Misal 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi mendapatkan hasil 12. Kita tulis 2 di atas. Di bawah kita tulis 12. Jadi 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, 4 sisa 4 ya tadi kita turunkan menjadi 24. Nah, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, kita mendapatkan hasil 24. Sekarang 24 dikurang 24 sama dengan 0. Nah, hasil dari pembagian 144 dibagi 6 sama dengan 24. Nah, itu untuk operasi pembagian bilangan cacah. Nah, itu semua merupakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah untuk contoh soalnya. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang keempat, yaitu mengenai nilai tempat. Yang kita ketahui, nilai tempat ini adalah sebuah bilangan disusun oleh beberapa angka. Setiap angka mempunyai nilai tempat yang berbeda. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Nah, coba kita perhatikan bilangan berikut. Bilangan di atas dapat kita baca bilangannya adalah 5,773. Kalian tidak boleh membaca bilangan tersebut melalui 5.773, melainkan kalian harus membaca bilangan tersebut dengan 5,773. Bilangan di atas yang tadinya itu merupakan campuran antara bilangan bulat dan pecahan desimal. Nah, yang termasuk bilangan pecahan desimal ini adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dalam menentukan nilai tempat, saya menggunakan tabel. Nah, dalam menentukan nilai tempat, saya menggunakan tabel. Nah, coba kalian perhatikan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan pecahan desimal. Nah, di dalam tabel tersebut berisikan mengenai penilaian tempat atau nilai tempat. Nah, yang pertama ada 1,00, itu namanya ribuan. Sedangkan 1,00 itu ratusan. 1,0 itu adalah puluhan. 1 itu adalah satuan. Dan 0,1 itu adalah persatuan. Sedangkan 0,01 itu adalah perseratusan. Sedangkan yang terakhir 0,0001 itu adalah perseribuan. Baik, kita dapat menjelaskan tabel tersebut dalam pecahan desimal. Nah, di dalam angka soal tersebut nilainya 5,773. Nah, angka yang 5 menunjukkan bilangan satuan. Sedangkan nilai angka 7 atau 07 menunjukkan bilangan persepuluhan. Nilainya adalah 0,7. Sedangkan nilai 7, angka 7 menunjukkan bilangan persatuan. Nilainya adalah 0,07. 5,773. Angka 3 menunjukkan bilangan perseribuan atau disebut nilainya 0,003.
kita menentukan nilai tempat bilangan 436,768. Kalau pada nyatanya angka 8 adalah nilainya adalah perseribuan atau nilai tempatnya 008. Nah, sekarang kalau 6 nilainya adalah 6/100 atau nilai tempatnya 0,06. Lalu 7 nilainya adalah 10/10-an. Nilainya jadinya adalah 7/10 atau nilai tempatnya 0,7. Lalu yang pojok kiri 4 nilainya adalah ratusan atau nilainya tepatnya 400. Yang 3 nilainya tempatnya adalah puluhan. Nilai tempatnya adalah 30. Yang terakhir 6 nilainya ratusan. Nilai tempatnya adalah 6. Baik, dalam pembahasan yang ke-5 itu mengenai hubungan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Nah, yang kita ketahui, pecahan biasa ini adalah pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Sedangkan pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian atau sepersepuluh, atau kita bisa memulai dari 10, 100 atau persepuluhan dan seterusnya. Nah, kedua bentuk pecahan ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya, pecahan biasa dapat diubah ke pecahan desimal ataupun sebaliknya. Jika pecahan biasa dengan pecahan desimal saling berhubungan, dikarenakan pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Jika dibagi, maka akan menghasilkan pecahan desimal. Contohnya seperti setengah sama dengan 0,5. Nah, pecahan adalah urean dari desimal. Desimal adalah hasil desimal adalah hasil bagi pembilang dan penyebut suatu pecahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang ke-6, itu mengenai penafsiran pecahan desimal, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam pecahan desimal tersebut berisi taksiran operasi hitung. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, kita taksir dulu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Kita bahas dulu operasi hitung penjumlahan. Nah, yang kita ketahui dalam menaksir berarti kita menggunakan taksiran terbaik atau pembulatan yang terbaik. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu 3 plus 2,7. Nah, kita taksir dulu 2,7. Nilai 3-nya itu sudah tidak bisa ditaksir karena 3 itu termasuk operasi hitung penjumlahan. Nah, 2,7 ini kita taksir yang terdekat atau disebut dengan taksiran 5 ke atas, 5 ke bawah. Kalau taksirannya di atas 5 dan di atas 5 itu nilainya 10, dan nilai di bawah 5 itu nilainya 0. Nah,
Di sini di soal tercantum 7, berarti nilai 7 tersebut 10. Berarti 7 tersebut kita coret itu 0, 1,0. Jadi jawabannya 3 plus 3 sama dengan 6. Lanjut ke soal yang nomor 2, itu 3,3 plus 9. Nah, kita taksir dulu yang terdekat, berarti yang di bawah 5 itu 3, berarti nilainya 0,0. Berarti jawabannya 3 plus 9 sama dengan 12. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. 4,5 plus 2,5. Berarti kita taksir dulu yang 5 itu, baru ke taksiran yang kita akan dijumlahkan. Nah, 5 tersebut berarti nilainya 1,10. Kenapa bisa begitu? Karena nilai 5 itu adalah tengah-tengahnya, berarti nilainya 1,10. berarti nilainya adalah 5. Sedangkan plus 2,5 tersebut kita taksirannya adalah 5. Berarti 1,0 sama dengan 5 plus 5 sama dengan 10. Soal keempat, 7,2,1 plus 10,95. Kita taksir dulu yang 7,21. Nah, di sini kita karena 21 itu di atas 5, kita nilai 5 itu kita nilai 10-an, atau di atas 50 di bawah 50, dan sebaliknya itu yang 5 atas nilainya 1,0 di bawah 0,0. Sekarang yang 21 ini kita bilangan taksiran itu kita tingkatkan menjadi 50 ke atas, itu nilainya 1,0, dan di bawah 50 0,10. Berarti nilai 7,21 ini adalah 7. Kenapa bisa gitu? Karena nilainya 21 ini adalah 0,0 plus 10 sama 95, jadi 10,9 ini adalah 1,0. Berarti jumlahnya 7 plus 11 sama dengan 18. Baik, soal yang terakhir untuk penjumlahan, 12,84 plus 21,98. Nah, kita taksir dulu 8,4, berarti nilai tersebut 1,00, berarti nilainya 13. Sedangkan yang plus 2 1,98 kita taksir yang 98, itu berarti nilainya 1,0,0, berarti jumlahnya 2,2. Itu dalam operasi hitung penjumlahan dalam taksiran. Sekarang kita lanjut ke soal pengurangan dalam pecahan desimal dengan menggunakan taksiran. Nah, yang soal pertama itu 4 min 1,9. Kita taksir dulu yang
1,9 karena 4 itu tidak termasuk dalam taksiran, itu nilainya tempat, nilainya 4 tetap. Kita taksir dulu 1,9. Sama saja pada penjumlahan kita taksir 9 itu yang di atas 5 itu nilainya 1,0, yang di bawah 5 nilainya 0,0. Jadi 1,9 berarti di atas 5 nilainya 1,0. Berarti 4 min 2 sama dengan 2. Lanjut ke soal yang nomor 2. 6,1 plus 3. Nah, berarti kita taksir dulu yang 1. Berarti 1 ini termasuk di bawah 5. Berarti nilainya 0,0. Berarti jumlahnya 6 min 3. Berarti 3 ini tidak termasuk taksiran, berarti kita tulis saja 3. Jadi jumlahnya semua 6 min 3 sama dengan 3. Yang ketiga itu 8,3 min 5,6. Nah, kita taksir dulu yang 8,3, kita taksir yang belakangnya 3, yaitu di bawah, dalam bawahnya itu adalah 0,3 dikarenakan 3 termasuk di bawah 5. Jadi nilainya 8 min 5,6. Berarti nilai 6 itu kita taksir jadi di atas 5 nilainya 1,0. Berarti kita dapat jumlahnya 8 min 6 sama dengan 2. Soal keempat, 15,77 min 10,2. Jadi kita akan taksir nilai 77-nya. Berarti kita yang kita sama saja yang penjumlahannya tadi, yang di atas 50 atau perpuluhan, di atasnya itu nilainya 1,00, dan di bawah 50 itu nilainya 0,00. Jadi 77 ini termasuk di atas 50, berarti nilainya 1,00. Berarti 1 tambah 15 adalah 16. Sedangkan min 10,6 itu kita taksir yang 2, berarti di bawah 5, berarti nilainya 0,0 sama dengan 16 min 10 sama dengan 6. Yang terakhir, soal yang terakhir 24,28 12,91. Kita taksir dulu yang 24 sama 28. Yang kita taksir adalah 28. Jadi nilainya di bawah 50, berarti nilainya 0,00. Berarti tetap 24. Sedangkan yang min 12,91 berarti di atas 50 atau perpuluhan. Berarti nilainya 1,00 sama dengan nilainya 13. Berarti semua jumlahnya 24 min 13 sama dengan 11. Baik, kita lanjut ke taksiran operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan desimal. Baik, kita langsung saja ke soal. Nah, kita sama saja yang tadi itu dalam penjumlahan kita hanya mengkalikan saja.
Nah, nilai 4 itu sudah termasuk nilai, tidak bisa ditaksir. Nah, kali 2,2 berarti kita harus menaksir taksiran 2. Jadi nilai 2 itu termasuk di bawah 5, berarti nilainya 0,0. Nah, berarti jumlah semuanya 4 kali 2 sama dengan 8 gitu. Sedangkan yang nomor 2, 7,9 kali 5, kita taksir dulu 7,9-nya. Jadi 9 ini termasuk di atas 5. Berarti nilai 5 ini termasuk nilai 1,0. Jadi 7 tambah 1 adalah 8. Kita coret 9-nya. Kita sudah merubah taksirannya. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Lanjut ke soal 10,8 kali 6,1. Kita taksiran dulu 8-nya. 10,8 kita hasil yang 8 yang di belakang koma. Jadi nilai 8 termasuk yang di atas 5. Jadi nilainya 1,0. Berarti 1 tambah 10 sama dengan 11. Sedangkan kali 6,1, nilai yang di belakang 6,11 kita taksiran nilainya di bawah 5. Itu nilainya 1/0. Jadi jumlah semuanya 11 kali 6 sama dengan 66. Sedangkan yang soal nomor 4, 15,21 kali 9,89. Jadi kita taksir dulu yang 15 ke 21. Jadi nilai 21 tersebut itu kita gunakan nilai puluhan yang termasuk di atas 50. Itu nilainya yang terdekat adalah 1,00. Sedangkan yang 50 yang di bawah nilai terdekatnya adalah 0,0. Jadi 21 ini termasuk di bawah 50, yang terdekat adalah 0,00. Jadi jawabannya tetap 15. Kita sudah coret yang nomor 1, kita sudah taksiran dalam taksiran sudah, terus kali 9,89. Jadi 9,89 ini kita taksir yang 8,89. Jadi di soal tersebut itu menunjukkan bahwa 9,89 yang kita taksir 89 termasuk di atas 50 atau puluhan, di atas puluhan. Berarti nilai terdekatnya adalah 1,00. Berarti jumlah semuanya 15 kali 10 sama dengan 15. Soal terakhir itu 19,79 kali 5,3,4. Nah, kita taksir dulu 19,79. Dan jadi 19,79 ini termasuk di atas 50 yang terdekat. Berarti nilainya 1,00 sama dengan 1 tambah 19 adalah 20.
sedangkan kali 5,34 kita taksiran yang paling belakang 34 yang belakang koma 34. Jadi taksiran tersebut itu di bawah 50, yang terdekat 0,0. Jadi nilai semuanya 20 kali 5 sama dengan 100. Kita lanjut ke pembagian pecahan. Sama saja sih, yang kali, pengurangan sama sama penjumlahannya. Kita hanya menaksir yang paling belakang, koma yang paling belakang. Nah, kita lanjut aja. Kalau kalian lewat untuk berpikir untuk gimana caranya sih naksir seperti taksir operasi hitung, perkalian atau pembagian, itu saya akan jelaskan sekarang. 6 yang soal yang kita langsung saja ke soal 6 bagi 2,8, yang 6-nya itu sudah tidak bisa ditaksir lagi karena nilainya sudah tepat 6. Jadi kita taksir yang bagi 2,8. Kita tulis dulu yang 6, lalu kita taksir yang 2,8. Jadi yang kita taksir adalah 2,8 yang koma paling belakang, yaitu 8. Jadi yang termasuk taksiran di atas 5, berarti yang terdekat adalah 1,10. Jadi nilainya 6 bagi 3 sama dengan 2. Sedangkan soal yang nomor 2, 9,9 bagi 2, kita taksir dulu 9,9. Nah, kita taksir yang paling belakang, yaitu 9. Nah, yang termasuk dalam taksiran di atas 5 itu yang paling dekat adalah 1,10. Jadi 1 yang kita taruh ke di atas 1,9, kita coret 9-nya, berarti nilainya adalah 10 bagi 2. Karena 2 nggak bisa ditaksir, kita langsung saja tulis 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Terus soal yang nomor 3, 15,6 bagi 4,3 sama dengan, kita taksir dulu yang 15,6 yang paling dekat 5 adalah 1,10, berarti jawabannya 16 bagi 4,3. Kita taksir yang paling belakang, yaitu 3. Jadi 5 di bawah, yang terdekat adalah 0,0, berarti 16 bagi 4 sama dengan 4. Yang soal keempat, 24 itu 7 bagi 4,95. Kita taksir dulu yang 77. Nah, yang 77 ini sama saja yang tadi, itu dengan penjumlahan, perkalian atau pengurangan, itu kita ubah menjadi puluhan, berarti 50 ke atas nilai terdekatnya 1,00. Nah, sedangkan yang belakang 50 itu nilai terdekatnya 0,0. Jadi 77 ini termasuk yang terdekat adalah 1,00, berarti nilainya 25 bagi 4,95. Kita taksiran yang 95. Jadi 95 ini yang terdekat dalam taksiran 50 ke atas, yaitu 1,00. Jadi 20, jadi 25 bagi 5 sama dengan 5. Baik, contoh yang terakhir, yang terakhir, mohon kalian untuk menyimak karena ini terakhir.
119,94 dibagi 19,94. Nah, kita taksir hanya yang paling belakang, yang koma paling belakang. Itu kita taksir dengan yang paling dekat, 50 yang paling dekat. Itu nilai 94 itu 1,00. Jadi nilai 119,994 kita taksiran senilai 1,120. Sedangkan dibagi 94 itu nilainya di atas 50 yang paling dekat. Jadi 120 dibagi 20 sama dengan 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan subpembahasan yang nomor 7, yaitu mengenal persen dan cara menyelesaikannya. Yang kita ketahui, persen adalah suatu angka atau perbandingan rasio yang menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Dalam persen juga dikenal rumus yang berfungsi untuk mengarahkan kita dalam penyelesaian soal-soal persenan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa untuk menghitung persentase kita harus melihat suatu keseluruhan sebagai 100%. Misalnya, seluruh siswa dalam satu kelas ada 40 siswa, maka 40 siswa sama dengan 100%. Rumus menghitung persentase sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Contoh soal: sebuah toko elektronik menjual TV flat terbaru seharga 4 juta rupiah dengan menawarkan diskon sebesar 10%. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai 10% dari 4 juta rupiah dan berapa harga TV flat tersebut setelah dipotong diskon? Kita langsung ke penyelesaiannya. Nilai diskon sama dengan persen diskon dikali harga TV. Nilai diskon yang kita ketahui 10% dibagi 100 dan dikali harga TV-nya 4 juta rupiah, sehingga didapat 400.000. Maka harga TV flat setelah dipotong diskon adalah 4 juta dikurang 400.000 sama dengan 3.600.000. Pembahasan sub yang ke-8, operasi pecahan campuran. Dalam operasi pecahan campuran yang kita ketahui ada beberapa kumpulan pecahan dalam satu soal. Ada pecahan biasa dengan pecahan campuran, ada pecahan desimal mungkin dengan pecahan biasa. Langkah-langkah yang kita harus ketahui sebagai berikut. Yang pertama, dahulukan pengerjaan dalam kurung. Yang kedua, setelah itu kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jika hanya terdapat perkalian dan pembagian, maka lakukan pengerjaan dari depan. Yang ketiga, lakukan pengerjaan penjumlahan atau pengurangan. Jika hanya terdapat penjumlahan dan pengurangannya saja, dilakukan juga dari depan. Yang keempat, perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama.
Dan yang kelima, penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama pula. Contoh soal, berapa hasil dari 4 dikali 3 1/3? Dari soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa soal ada 2 pecahan. Ada bilangan bulat pada angka 4-nya, dan 3 1/3 merupakan bilangan pecahan campuran. Pembahasannya, cara menghitung perkalian pecahan campuran dengan bilangan bulat yaitu dengan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Langsung ke penyelesaian soalnya. 4/1 itu didapat agar mempermudah penyelesaian pecahan campuran. Terus dikalikan 3 kali 3 dijumlahkan 1 dibagi 3 sama dengan 4/1 dikali 3 kali 3 ditambah 1 10/3. Hasilnya sama dengan 1/4 tadi kita kalikan dengan 10/3. 4 dikali 10 40. 1 dikali 3 3. Jadi hasilnya dari soal 4 dikali 3 per 1/3 sama dengan 40/3. 40/3 tidak bisa lagi kita sederhanakan, maka itu merupakan hasil akhir.